Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang 5 dosa besar mertua kepada menantu yang dibenci Allah. Nilai pernikahan dalam Islam bukan hanya penyatuan dua pria dan dua wanita. Tentunya, perkawinan juga menyatukan dua keluarga, yaitu keluarga laki-laki dan perempuan. Sahabat Islam sejati, saat ini banyak konflik antara menantu laki-laki dan menantu perempuan mereka. Ini mungkin karena kesalahpahaman di antara keduanya. Dan bagi sebagian pasangan, hal ini bisa menimbulkan konflik dalam keluarga. Parahnya lagi, jika suami istri tersebut memiliki hubungan yang buruk dengan mertuanya, maka dapat berdampak pada keretakan keluarga. Saat ini, banyak kesalahpahaman tentang tanggung jawab menantu. Dari kesalahpahaman tersebut, akhirnya timbul rasa kurang hormat kepada mertua sendiri. Padahal seharusnya mereka mendapat penghormatan layaknya orang tua kandung. Sudah banyak kasus yang sering orang dengar tentang konflik antara menantu dan mertuanya, terutama antara menantu perempuan dan ibu mertuanya. Namun, hal itu mungkin terjadi karena adanya perbedaan pendapat dan kurangnya pemahaman di antara keduanya. Untuk menghindari hal tersebut, Islam menganjurkan pasangan suami istri untuk menjauh dari orang tua. Pasalnya, tidak semua mertua atau orang tua bisa sependapat dengan pandangan menantu atau bahkan anaknya sendiri. Karena itulah kehadirannya terkadang membawa sisi baik dan buruk. Inilah beberapa dosa besar yang dilakukan mertua kepada menantunya. Simak selengkapnya. Yang pertama, meminta menantunya agar sesuai dengan keinginannya. Kita semua tahu bahwa setiap orang harus diberi pro dan kontra. Beberapa masakan yang enak, tapi tidak pandai mengasuh anak. Ada yang pandai mencari nafkah, tapi tidak pandai mengajar, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebaiknya mertua juga mengetahui kelebihan dan kekurangan menantunya, dan tidak perlu memaksakan kehendak menurut kehendaknya. Ketika ada ibu mertua yang ingin menantu perempuannya melakukan apa yang diinginkannya, oleh karena itu, hal tersebut tidak benar dalam ajaran Islam. Bahkan bisa memancing pertengkaran antara menantu dan mertuanya, yang ujung-ujungnya hanya akan membawa dosa besar. Pesan untuk dalam hal ini, daripada hanya bisa menuntut, lebih baik mertua mendoakan yang terbaik agar keluarga bahagia dan tercipta di masa depan. Yang kedua, tidak mencintai menantunya seperti mencintai anak sendiri. Jika seorang menantu harus menghormati mertuanya seperti ia menghormati ayah dan ibunya sendiri, maka tidak ada bedanya dengan mertuanya. Ia juga harus menyayangi menantunya sebagaimana ia menyayangi anak-anaknya sendiri. Masalah utamanya adalah kedua belah pihak tidak seharusnya membedakan cinta dan rasa hormat, karena dapat mengurangi pemahaman serta menyebabkan konflik. Yang ketiga, terlibat dalam urusan keluarga menantu. Sadar atau tidak, mertua sering terlibat dalam urusan keluarga menantunya. Padahal, ikut campur dalam pekerjaan rumah menantu adalah hal yang dilarang oleh hukum agama. Jika seorang anak telah menikah dan berkeluarga sendiri, maka peran sebagai orang tua dalam hal ini sudah berakhir. Akibatnya, ibu mertua tidak akan mengizinkannya ikut campur dalam urusan keluarga menantunya, kecuali jika anak laki-laki atau menantunya meminta pendapatnya. Oleh karena itu, jika Anda menjadi orang tua, sebisa mungkin hindari mencampuri urusan keluarga anak menantu Anda. Dimungkinkan untuk mengawasi atau mengarahkan, tetapi hanya sebatas yang diperlukan dan tidak terbatas. Padahal, jika ada menantu yang tinggal serumah dengan ibu mertua, sekalipun keluarga suami sedang bertengkar, tidak dianjurkan ibu mertua ikut campur dalam segala hal. Biarkan anak mencari solusinya sendiri, karena tidak ada keluarga tanpa masalah. Yang keempat, membandingkan menantu satu sama lain. Seringkali kita melihat banyak mertua perempuan yang membanding-bandingkan menantunya. Jika ia memiliki 2 atau 3 menantu, tidak jarang mertuanya membandingkan mereka. Diduga dalam hal ini, mertua tidak boleh melakukannya karena akan menimbulkan kecemburuan antar menantu. Yang kelima, meremehkan dan menghina menantu. Mungkin kita pernah melihat atau bahkan mendengarnya sendiri. Ada ibu mertua yang memandang rendah menantunya atau bahkan menghina menantunya di belakang punggungnya.
Ini bisa terjadi karena banyak hal. Misalnya, menantu yang tidak kaya, belum terpenuhi dengan baik dalam hal pekerjaan, dari keluarga biasa, atau bahkan ada masalah masa lalu antara suami dan istri. Ini adalah kejadian umum di negara kita, di mana ibu mertua akhirnya tidak menghormati dan menjelek-jelekan menantunya. Kalaupun ibu mertua memiliki masalah dalam keluarga saudara iparnya, daripada menangis atau bahkan meremehkannya, lebih baik mengoreksi diri sendiri. Sahabat yang beriman, mengapa Allah menghadirkan putra dan menantunya? Apa rahasia Tuhan di balik ini semua? Tapi mungkin ada pelajaran bagus yang bisa dipetik dari ibu mertua. Atau kalaupun menantunya orang biasa, tapi dia belum berbuat apa-apa karena masih bermasalah. Sebaiknya ibu mertua mendorong dan mendukung apa yang dilakukan menantunya. Selama itu baik dan tidak menyimpang dari aturan agama. Karena itu semua dan untuk kesejahteraan keluarga anak-anaknya dan calon menantunya. Tuhan dengan cara ini tidak akan dikatakan bahwa ibu mertua telah berdosa terhadap menantunya. Pesan bagi orang tua dalam hal ini adalah sebaiknya menjauhi ketiga dosa besar tersebut dan membiarkan putra-putrinya memilih jalannya sendiri, meskipun menantu masih tinggal di rumahnya bersama mertuanya. Insya Allah, ini adalah cara untuk menciptakan keluarga besar yang bekerja sama. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk siapa saja, termasuk kita semua yang mendengarkan. Mudah-mudahan juga menjadi inspirasi dan motivasi supaya kita lebih baik lagi dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.